Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya berdialog dengan seorang pendeta tersohor, yaitu pendeta David Salim. Pendeta ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu pendeta yang bukan kaleng-kaleng gitu. Nah, ketika di sini pendeta David Salim ini yaitu mempertanyakan tentang surat As-Zukhruf ayat 61. Maka saya dengan tegas menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh pendeta David Salim tersebut. Nah, dukung channel ini terus, tonton agar Anda tidak gagal paham gitu loh. Jangan pernah di skip-skip gitu. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kemudahan segala urusannya, dan juga dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Silakan saksikan bagaimana keseruan atau ambisinya atau menggebu-gebunya seorang pendeta David Salim ini, yaitu mempertanyakan atau mempersoalkan tentang Al-Quran, yaitu surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61 tersebut. Maka saya pun menjawab dengan tegas, dengan santai apa yang pendeta David Salim tanyakan, sehingga dia itu nyungsep dengan sendirinya. Selamat menyaksikan. Bapak Pendeta David yang terhormat, begini ya, kita yang kita bahas hari ini kan begini, antara berkata jujur dan berkata bohong. Kalau misalkan Anda diam dan bagaimana cara mengolah perkataan, itu tidak masuk pada ranah pembicaraan kita. Apa yang kita bahas di sini ada apakah harus berkata bohong atau harus berkata jujur, kan begitu. Artinya, minta hikmat aja, minta hikmat, itu bukan masuk dalam ranah pembahasan kita, kan begitu. Haruskah kita berbohong atau haruskah kita jujur, gitu loh. Dalam situasi begini, misalkan gini ya, ada orang yang ingin dibunuh. Orang yang dibunuh itu bersembunyi di rumah Anda, dan Anda tahu bahwa orang itu akan dibunuh dan bersembunyi di rumah Anda. Dan kemudian si pembunuh ini datang dan datang kepada Anda dan bertanya kepada Anda gitu loh. Pak David, apakah si A ada di sini, di rumah Anda? Nah, ketika pada situasi yang genting seperti itu, apakah Anda harus berkata jujur atau berkata bohong gitu loh? Kalau misalkan diem saja, minta hikmat gitu, itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita. Yang kita bahas adalah apa? Berbohong atau jujur gitu loh. Kalau misalkan minta hikmat, itu kan nggak ngomong apa-apa kalau gitu, Pak Basit. Artinya bisu gitu loh. Anggap aja Anda ini bisu. Kalau bisu itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita, kan begitu. Nah, yang kita maksud di sini di dalam ajaran Islam adalah berbohong itu berdosa gitu loh, Pak David Salim. Berbohong itu dosa. Tetapi kalau situasinya mendesak, darurat, ada orang ingin dibunuh, kemudian dalam situasi seperti itu, demi menyelamatkan orang yang ingin dibunuh itu, Anda diperbolehkan berbohong gitu loh. Artinya dosa itu diampuni gitu. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun, karena Tuhan Maha Pengampun di dalam ajaran Islam gitu. Dosa itu kalau di dalam ajaran Islam, dosa itu adalah diampuni gitu. Kalau di dalam ajaran Kristen, dosa itu Tuhannya tidak Maha Pengampun, dosa itu harus ke neraka dan harus ditebus, maka itu terserah ajaran Kristen
Itu apa? Kalau memang di dalam ajaran Kristen Tuhannya itu bukan Maha Pengampun, itu terserah ajaran Kristen, kan begitu. Harus kalau kalau harus ditebus, misalkan gini, Anda ini berdosa sedikit misalkan, berdosalah Anda ini melakukan sebuah dosa kebohongan misalkan, kemudian dosa Anda ini tidak terampuni, harus masuk neraka Anda ini. Bagaimana cara diampuni? Tuhannya harus dibunuh, maka Yesuslah yang harus dibunuh, karena Yesuslah yang yang untuk menebusnya gitu. Nah, ini sebenarnya bukan menebus dosa gitu loh Pak David Salim. Ini sebenarnya adalah kekejaman atau menciptakan dosa baru yang lebih kejam daripada dosa Adam. Kenapa saya mengatakan begitu? Begini, kan Adam itu kan hanya melanggar perintah Tuhan. Kemudian orang Kristen ini dendam, orang Kristen itu benci kepada Adam. Gara-gara Adam, orang itu diusir dari surga, kan begitu konsep atau ajaran di dalam Kristen. Maka Adam ini dicap sebagai orang biang daripada orang itu masuk neraka, kan begitu. Karena Adam ini melanggar perintah Tuhan, kan begitu. Nah, kemudian bagaimana sehingga di dalam ajaran Kristen ini ada dosa waris, dosa titisan. Dosa itu nggak bisa diampuni. Kalau menurut ajaran Kristen kan begitu konsep dosa di dalam ajaran Kristen, nggak bisa diampuni kecuali membunuh Tuhannya, yaitu membunuh Yesus, kan begitu. Kecuali Yesus itu dikorbankan, kan begitu. Artinya apa? Orang yang selama ini anggap Tuhan itu harus dibunuh, dan pembunuhan ini adalah rencana Tuhan sendiri, yang membunuh adalah manusia. Nah, ini menurut saya bukan menembus dosa menurut saya, tetapi adalah menciptakan dosa baru yang lebih parah, yang lebih kejam daripada dosa Adam. Kenapa? Coba Anda bayangkan, Adam aja melanggar sudah dicap sebagai dosa tidak terampuni. Bagaimana kalau membunuh Tuhan gitu loh? Ya, ini lebih parah lagi menurut saya. Ini bukan penebusan ini, tetapi adalah menciptakan dosa baru yang lebih besar daripada dosa Adam. Coba, yang ingin mati, yang ingin dibunuh itu Tuhan Anda sendiri, rencananya Tuhan Anda sendiri. Artinya Tuhan Anda melibatkan orang-orang Yahudi, melibatkan orang-orang Romawi, sehingga orang Romawi, orang Yahudi membunuh Tuhan Anda gitu. Itu adalah keinginan Tuhan Anda sendiri, kan begitu. Bahkan di dalam konsep dosa di dalam Kristen itu didukung oleh iblis gitu. Gara-gara iblis membisikkan kepada Yudas, maka akhirnya Yesus dibunuh. Nah, seharusnya Kristen ini berterima kasih kepada iblis, karena apa? Iblis telah membisikkan rencana itu, memberitahu rencana itu gitu. Seharusnya iblis ini adalah sebagai pahlawan, karena iblislah yang melancarkan semuanya gitu. Karena Yudas ini mendapatkan bisikan dari iblis gitu. Nah, ini lebih parah lagi gitu loh. Ini bukan penebusan dosa, tetapi kalau dosa di dalam Islam itu adalah dosa itu Tuhan itu maha pengampun di dalam Islam. Barang siapa yang melakukan dosa, maka bertobatlah, minta ampunan kepada Tuhan, maka Allah akan mengampuni dosamu. Langsung diampuni kalau orang itu benar-benar bertobat. Itu adalah ajaran Islam. Karena Tuhan di dalam Islam adalah maha pengampun. Beda di dalam ajaran Kristen yang tidak maha pengampun gitu. Harus dibunuh Tuhannya kalau ingin minta ampunan. Nah, ini bermasalah sebenarnya. Konsep dosa, konsep penebusan dosa di dalam Kristen itu sebenarnya bermasalah, kan begitu. Nah, berhubung tadi jujur dan bohong ini, Anda kalau berbohong dalam situasi apapun itu berdosa masuk neraka, tidak bisa diampuni Anda ini, kan begitu. Anda ini tidak akan bisa pernah diampuni. Kenapa? Karena kalau ingin diampuni harus Tuhannya yang dibunuh, kan gitu. Nah, dari situlah Anda tidak boleh berkata doang. Pertanyaannya, adakah yang kalau misalkan Anda ini kan orang Kristen, seorang pendeta lagi, kan begitu. Kalau Anda melakukan dosa selama hidup Anda, berapa besar dosa Anda yang tidak akan diampuni gitu. Anda pantas masuk neraka gitu. Pantas itu. Karena apa? Karena di dalam konsep
di dalam Kristen, ajaran Kristen itu dosa itu tidak bisa diampuni gitu, tetapi ditebus gitu, kan begitu. Nah artinya Anda minta hikmat, Anda minta ini percuma gitu, karena dosa Anda tidak diampuni, kan begitu. Nah kalau di dalam ajaran Islam, Tuhan itu maha pengampun. Setiap orang yang melakukan khilaf melakukan kesalahan, berbuat dosa, maka segeralah bertobat, segeralah minta ampunan kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni orang-orang yang benar-benar bertobat. Itulah indahnya ajaran Islam gitu. Nah kembali lagi kepada dosa tadi, kepada antara jujur dan tidak jujur. Yang kita bahas hari ini adalah masalah jujur atau berbohong. Misalkan ini, saya tanya kepada David ya. Misalkan ada orang ingin dibunuh, bersembunyi di rumah Pak David, dan Pak David tahu persis orang itu akan dibunuh gitu. Kemudian yang ingin membunuh ini datang dan bertanya kepada Pak David, Pak David, ada si A, saya ingin bunuh gitu. Nah Pak David ini dituntut harus bicara, harus menjawab gitu. Apakah Pak David berbicara, apakah Pak David ini mau berbohong, atau Pak David ini mau jujur gitu. Kalau Pak David ini jujur pada situasi seperti itu, orang itu akan mati gitu. Tetapi kalau Pak David berbohong pada situasi seperti itu, orang itu akan selamat gitu loh Pak David. Orang itu akan selamat gitu. Nah, pertanyaannya apakah Pak David tetap memilih jujur? Kalau Pak David memilih jujur, maka Pak Davidlah sebagai penyebab orang itu mati gitu. Sama aja Pak David mendukung pembunuhan itu gitu. Pak David ikut bagian dosa daripada orang itu. Karena apa? Karena berkat Pak David yang memberikan petunjuk kepada orang itu, akhirnya pembunuhan itu terjadi. Gitu loh Pak David. Anda ini juga dosa gitu. Tetapi kalau Pak David dalam situasi seperti ini berbohong, orang itu selamat gitu. Dan Pak David menjadi penyebab dari keselamatnya orang itu, kan begitu. Nah, di sini kalau dalam ajaran Kristen tidak boleh berbohong dalam situasi apapun, maka Pak David hanyalah Pak Davidlah penyebab orang itu meninggal. Pak Davidlah yang membantu pembunuhan itu. Pak Davidlah yang membantu orang itu hingga mati gitu. Dalangnya ada informasi hingga orang itu mati, semuanya keluar dari Pak David. Maka Pak David ikut andil dalam bagian dosa tersebut gitu. Karena berkat omongan Pak David itu, orang itu bisa mati gitu. Nah, indahnya di dalam ajaran Islam adalah memang benar di dalam ajaran Islam dikatakan berbohong, berdusta itu dosa, kan begitu. Nah, dalam situasi genting, dalam situasi darurat, maka orang itu dosa daripada berbohong itu diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena menyelamatkan orang yang ingin mati tadi. Misalkan gini, datang ke rumah saya gitu loh ya. Orang itu yang mau dibunuh itu sembunyi di rumah saya. Kemudian yang ingin membunuh itu datang pada saya. Pak Hasan, mau lihat si A tadi. Oh, saya harus berbohong dalam situasi ini. Oh, tidak ada. Gak ada kesini mas. Gak ada. Maaf ya, gak ada. Nah, orang itu sehingga itu orang balik. Karena saya berbohong, maka orang itu selamat gitu. Nah, dosa saya yang berbohong itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan pahala kepada kita. Kenapa diberi pahala? Karena saya telah menyelamatkan menyelamatkan orang yang ingin berbuat dosa, yang ingin membuat dosa yang lebih parah tersebut. Orang itu kan kalau membunuh itu kan dosanya besar, dosa sangat berdosa gitu. Kemudian berkat saya berbohong, orang itu tidak menjadi membunuh. Maka inilah yang disebut dengan berbohong di dalam Islam diperbolehkan selama dia itu mau menyelamatkan orang lain gitu. Kalau dalam situasi seperti ini jujur, maka orang yang jujur itulah yang penyebab daripada kematian seseorang tersebut gitu loh. Nah, inilah indahnya di dalam ajaran Islam. Karena di dalam Islam Tuhan itu maha pengampun gitu. Dan itu diberitahu oleh Allah, oleh Tuhan kepada
umat Islam. Kenapa? Karena takut manusia itu menghadapi situasi seperti itu gitu. Makanya diberitahu oleh Allah. Seandainya kalau di dalam Kristen kan nggak diberitahu, oh pokoknya bohong dosa wis harus jujur, sehingga apa, jujur juga, oh itu mas orangnya tuh disembunyi tuh, lihat tuh kepalanya kelihatan kan gitu, akhirnya dibunuh mas, kan anda jujur gitu loh. Disinilah apa ya, kekeliruan atau ketidaktahuan umat Kristen tentang hal ini. Maka Islam lebih indah daripada ajaran Islam, lebih indah dan lebih sempurna daripada ajaran Kristen itu sendiri gitu. Baik dalam segala apapun, Islam itu lebih indah gitu. Dalam situasi mendesak, dalam situasi seperti itu, saya yakin dalam ajaran Kristen tidak akan punya solusi gitu loh Pak David, Bapak Pendeta David yang terhormat. Dalam agama Kristen, dalam situasi seperti itu tidak akan pernah mendapatkan solusi, karena solusinya hanya ada, lagi-lagi solusi itu hanya ada di dalam ajaran Islam gitu. Contoh seperti kemarin tentang Maria itu kan dituduh berzina, juga sudah terbukti dia itu hamil gitu. Hamil, orang kalau sudah hamil, misalkan tetangga Anda hamil gitu ya, dia itu gak punya suami kan begitu, dia itu pasti akan dituduh berzina sama orang lain karena hamil dan juga tidak punya suami gitu loh, kan dituduh berzina. Nah ini terbukti. Buktinya apa? Bahwa orang itu menuduh Maria sebagai pezina itu. Buktinya dia itu hamil gitu loh, Pak David yang terhormat. Dia itu hamil gitu. Maka hamil itu cukup menjadi bukti bahwa Maria itu zina gitu. Nah, kemudian kenapa sampai bisa Maria ini dibebaskan gitu? Kenapa tidak dihukum rajam gitu? Padahal orang Yahudi itu sangat patuh kepada hukum rajam tersebut gitu. Nah, lagi ini di dalam ajaran Kristen ini tidak ada jawabannya sama sekali gitu. Ambigu gitu. Gak punya jawaban sama sekali di dalam ajaran Kristen. Jawabannya hanya ada di dalam ajaran Islam. Begitu. Nah, karena di dalam ajaran Islam dijelaskan yang menyebabkan Maria ini tidak dihukum rajam karena apa? Karena Nabi Isa atau Yesus itu berbicara, dia sendiri yang menolak, membantah bahwa ibunya itu bukanlah seorang pezina. Ibunya bukanlah seorang pezina. Bayi inilah yang menjawab. Maka dari situ Maria akhirnya tidak jadi dirajam gitu. Itu jawaban itu hanya ada di dalam Islam. Nah, sekarang ini persoalannya adalah jujur dan berbohong. Di dalam ajaran Kristen, situasi yang mendesak seperti itu tidak lagi tidak mempunyai jawaban. Ambigu di dalam ajaran Kristen gitu loh. Solusi yang terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini hanya ada di dalam Islam. Lagi-lagi Islam yang mempunyai solusi gitu. Sedangkan Kristen ambigu gitu, tidak ada penjelasan, tidak ada jawaban yang pas mengenai situasi seperti ini gitu. Masihkah Anda ragu dengan Islam gitu loh Pak David? Apapun yang Anda tolak itu semuanya tidak punya alasan yang benar gitu loh Pak David. Alasan Anda ini semuanya itu menolaknya itu karena apa? Apakah karena Al-Quran ini salah, atau karena benar, atau karena Anda memang terlalu didogma sehingga Anda menolak gitu. Alasan itu gak jelas Anda ini. Kenapa Anda menolak Al-Quran? Kenapa Anda menolak Islam gitu? Gak jelas gitu. Pokoknya menolak gitu aja wis. Gak punya alasan yang memang benar gitu. Beda dengan umat Islam. Ketika menolak Bible, maka alasannya itu sudah kuat gitu loh Pak David gitu. Alasannya itu pas gitu loh Pak David. Contoh, saya sebagai umat Islam menolak Yesus disebut sebagai Tuhan.
Kenapa saya menolak? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Gitu. Nah, berarti menurut pandangan saya, orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu hanya klaim sepihak, klaim semata, hanya dogma, hanya asumsi semata gitu. Maka saya tidak akan pernah menerima ajaran yang berasal dari sebuah dogma. Saya tidak akan pernah menerima ajaran yang bukan dari ajaran Yesus gitu. Itu alasan saya kenapa menolak. Sedangkan Pak David ketika berada di dalam Al-Quran, kenapa menolak Al-Quran, kan begitu. Sedangkan ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri itu sebenarnya banyak yang bukan firman Tuhan. Contohnya ya, Paulus ketika di penjara, itu kan bukan firman. Itu hanya salah satunya gitu. Bukan firman Tuhan dikatakan firman Tuhan, akhirnya dijadikan sebuah kitab suci. Maka saya akan menolak orang yang mengatakan Bible itu sebagai kitab suci. Kenapa? Karena di situ hanya sejarah yang dianggap kitab suci. Maka menurut saya Bible itu bukanlah kitab suci. Ini bukan tanpa alasan gitu. Semua apa yang saya katakan mempunyai alasan. Beda dengan Pak David ketika menolak, wah pokoknya itu bohong, wah itu pokoknya gitu aja alasannya gitu. Ini saya belum membandingkan antara Bible dan Al-Quran. Saya membandingkan, saya hanya meneliti apa yang tertera di dalam Bible itu aja gitu. Bahwa saya tahu Bible itu bukanlah firman Tuhan itu. Mas, sekali lagi begini ya Mas ya, saya itu menyatakan bahwa pemimpin agama itu tidak boleh mengajarkan umatnya itu untuk bohong, Mas, gitu aja. Jadi bohong itu jangan dibilang ada bohong buat kebenaran, bohong untuk menyelamatkan orang, atau bohong putih, ya kan? Itu kalau sekali kita memperbolehkan bohong, apalagi katanya Allah sendiri boleh memperbolehkan umatnya bohong, ini celaka, Mas. Nanti orang itu akan bingung gitu loh. Itu yang akan terjadi. Nanti apa-apa ya, selalu akan dicari pembenarannya. Itu aja. Ya. Apapun. Misalnya kita udah bohong nih ya, misalnya ya. Punya istri, sudah punya istri kan, nanti kita ada selingkuhan, nanti kita juga selalu cari dalih-dalihnya gitu loh, alasannya dicari supaya bener gitu loh, ngerti nggak? Nanti ngerembetnya itu bisa ke situ, padahal kan sebenarnya dia maunya itu ya memang punya istri lagi, dia tertarik dengan perempuan lain, dia tidak setia gitu loh. Tapi nanti dicari pembenarannya, ya habis gimana ya kan? Daripada saya nanti pergi ke pelacuran ya kan? Lebih baik toh ini resmi gitu loh. Nanti akhirnya ngerembetnya bisa ke hal seperti itu. Yang enggak benar pun dicari pembenarannya gitu loh. Ini bahaya Mas ya, terus terang aja saya ngomong sih. Ya kalau sampean sadar ya janganlah. Bohong itu jangan diajarkan ke umat, tidak boleh. Kalau sampean ngasih contoh ya, misalnya sudah tahu ada orang yang akan dibunuh ya, apakah saya memberitahukan apa enggak ya kan? Saya katakan udahlah, jangan cari-cari masalah yang sulit ya. Nanti kalau masalah seperti itu datang, tinggal ada dua pilihan Mas. Ya, sampean berdoa ke Tuhan, ke Allah ya kan. Apa yang harus saya lakukan gitu loh. Saya tidak mau bohong, tapi saya juga tidak mau dengan perkataan saya yang terlalu polos nanti akhirnya orang dibunuh. Nah itu gimana? Memang sulit gitu loh. Tapi saya katakan janganlah cari-cari masalah-masalah yang apa ya, yang muskil gitu ya. Pemecahannya gimana? Ya nanti aja gitu loh. Bagaimana Tuhan akan mengarahkan apa yang harus kita lakukan.
Tapi sekali lagi, sebagai pemimpin agama itu kita tidak boleh mengajarkan umat boleh bohong, apapun alasannya, apapun. Ya kalau perlu ya sudah, kita tidak usah ngaku. Kalau perlu, ya kan? Kita lah yang dibunuh, nggak apa-apa, sudah. Seperti itu aja. Memang berat sih. Saya katakan ya, terus terang saya juga belum tentu mampu, tapi Tuhan akan mampukan saya gitu loh. Tapi buat saya tidak akan membenarkan bohong itu boleh ya, sepanjang bohong ada pahalanya. Misal ini kacau mas, benar-benar kacau nantinya. Ya coba, ya nantilah ya, kita lanjut lagi ya. Intinya ya pokoknya nih, kalau menurut saya sih bohong itu tidak boleh. Udah itu aja, dilarang. Sudah, apapun alasannya gitu loh, mau buat perkembangan agama kayak segala macam. Aduh, apalagi perkembangan agama dilandasi dengan kebohongan, ya celaka dong. Buat apa itu? Tuhan tidak mau mas kita menyebarkan agama, biarpun misalnya nih agama saya ini menjadi agama orang seluruh dunia, nggak ada gunanya kalau dilandasi dengan kebohongan. Nggak usah ya, lebih baik umatnya sedikit ya, tapi kita mendakwahkannya, mengembangkannya dengan kejujuran, dengan kebaikan. Saya yakin itu yang dimauin Tuhan, bukan karena bohong terus umatnya jadi berkembang. Celaka ini mas, janganlah ya. Ya itu aja sih, saya cuma pesen ya, pokoknya bohong itu tidak boleh. Udah mas, itu aja mas ya. Mas, ini saya mau kasih contoh aja satu mas ya. Ini menurut saya sih ya, menurut saya nih, ini terjemahan ini mas, ini kan dari Qurannya sampean kan. Ini contoh kebohongan ya kalau buat saya nih. Ya mungkin alasannya untuk nutupin lah gitu loh, atau untuk perkembangan agama Islam atau apa, saya nggak ngerti ya. Tapi buat saya ini contoh kebohongan. Ini kamu dengar ya. As-Zukhruf 61. Dan sungguh dia, dalam kurung kan Isa nih, kata dianya itu jadi Isa atau Yesus kan, benar-benar menjadi, nih terjemahannya lucu nih, pertanda. Ini dulu-dulu ini bukan pertanda mas, ini pengetahuan kalau dulu ya. Sekarang diganti pertanda. Pertanda akan datangnya hari kiamat. Kalau dulu tuh bunyinya dan sungguh dia atau Isa atau Yesus benar-benar menjadi pengetahuan. Ini sesuai dengan bahasa Arabnya sampean gitu loh. Coba wa innahu la ilmul, ya kan? La ilmul apa? Emangnya la ilmul itu tanda? Ngaco ini ya. Saya bukan ahli bahasa Arab, tapi buat saya ini la ilmul itu kan nanti dijadikan bahasa Indonesia jadi ilmu kan. Ilmu ya pengetahuan gitu loh. Kenapa diganti tanda? Memangnya la ilmu itu tanda? Ngaco ini ya. Saya berani katakan ngaco. Karena nanti di Quran sampean ada tanda. Tanda juga ada gitu loh. Kalau nggak salah di Al-Qamar ya. Itu yang katanya bulan terbelah itu loh. Tanda buat orang kafir pun mereka tetap tidak akan percaya. Nah itu tanda tuh, sampai baca aja di Al-Qamar tuh tandanya apa gitu, di situ yang dipakai. Kenapa terjemahannya kok diganti la ilmu itu jadi tanda? Dulu pengetahuan kok. Coba nanti saya cek ke bahasa Inggrisnya ya, dia robah lagi nggak nih? Ini terkadang kalian juga semuanya itu ya bisa dirobah-robah seenak-enaknya aja gitu loh. Jadi sepertinya terjemahan ini mau membelokkan bahwa Isa atau Yesus itu merupakan pengetahuan akan hari kiamat. Nah, kalau Isa atau Yesusnya itu pengetahuan akan hari kiamat, berarti Isa kan tahu hari kiamat ya kan? Nah, sedangkan yang tahu hari kiamat itu hanya Allah.
Makanya sampean ini ngerubah gitu loh. Ini contoh dari taqiyah. Jadi yang benar pun bisa diselewengkan. Ya, tafsirnya itu bisa beda-beda. Keder kalian itu. Ini contoh dari kebohongan gitu loh. Nah, ini pahalanya apa coba kebohongan begini? Selain umat Islamnya sendiri bingung. Isa ini kok cuma pertanda gitu loh. Kalau pertanda jangan pakailah ilmu dong. Bahkan Qur'annya sendiri pun sampean berani menyelewengkan tafsirnya, Mas. Banyak loh tafsir sampean sendiri yang diselewengkan itu. Ya, jadi menurut saya nih, sudah Qur'annya sendiri itu kan bukan, ya buat saya maaf ya, itu bukan wahyu yang benar. Nah, sudah bukan wahyu yang benar, tafsirnya pun diselewengkan gitu loh. Jadi gimana dong ya? Kalau di dalam kitab Injil, Yesus itu memang akan datang lagi. Itu udah jelas. Dia juga akan membunuh Dajjal. Dajjal itu antikris. Nah, sampean tahu nggak antikris itu siapa? Nah, ini kalau saya buka ya Mas, saya jelasin nih ya. Antikris itu adalah orang yang menolak Yesus sebagai raja, gitu loh. Ya, contohnya sampean Mas. Ini orang Islam itu kan menolak Yesus sebagai raja kan. Ini rajanya itu bukan raja kayak raja di dunia, bukan. Ini raja segala raja. Ya, Tuhan sendirilah gitu udah gampangnya ya. Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, ya siapa lagi ya Tuhan gitu loh. Nah, tapi sampean Muslim nih menolak semua. Ya, itulah antikrisnya. Tapi sampean kan nggak berasa kalau masa Dajjalnya kita percaya Allah kok. Ya, tapi sampean tidak mempercayai Yesus itu sebagai raja. Itu yang disebut antikris dalam iman Kristen. Nah, nanti itu yang akan diperangi oleh Yesus sendiri. Jadi jangan dibolak-balik gitu loh. Macem-macem ini Muslim nih katanya. Nanti Yesus nih akan mematahkan salib. Salib kan apa? Salib kan orang Kristen kan? Nah, nanti Yesus itu akan membunuh orang Kristen atau apalah, memerangi atau apa gitu. Jadi dibolak-balik nih sama sampean ini seenak-enaknya aja tafsir tuh. Orang Kristen yang pengikut Yesus, Mas, kita menantikan, kita menunggu kedatangannya Yesus atau Isa Al-Masih itu. Ya, ngerti nggak? Ini dari contoh yang ini penting sekali ya, ini bukan contoh kecil. Lah, ilmu itu adalah pengetahuan, knowledge. Knowledge, tahu nggak bahasa Inggrisnya itu knowledge. Jadi Yesus itu pengetahuan akan hari kiamat. Ya, jadi kalau Yesus datang nih, berarti hari kiamat sudah tiba, sudah selesai lah semuanya gitu loh. Ya, walaupun sih sebetulnya bukan selesai terus kiamat duar, buminya jadi hancur, bukan ya. Itu masih nanti ada lagi ya. Kalau dalam iman Kristen tuh masih ada lagi, cuma sampean kan nggak ngerti sih. Beda tafsirnya ya. Sampean punya kitabnya sendiri. Tapi paling nggak, memang benar Yesus akan datang kembali, atau Isa itu akan datang kembali. Itu ada di dalam kitab Wahyu itu, di pasal 22. Ya, saya kasih contoh. Inilah contoh kebohongan, Mas. Sudah jelas-jelas lah ilmu. Dulu tafsirnya itu pengetahuan. Sampean punya nggak tafsir yang lama? Coba deh. Ini yang baru kayaknya di Qur'annya nih. Makanya dirobah. Nggak boleh ya. Ini contoh taqiyah ini. Ini bahaya ya. Apalagi sengaja gitu loh. Ini sama kayak orang Judais ya. Orang Judais kan tidak mempercayai Yesus. Itu lebih parah dari Islam, saya kasih tahu Judais itu. Kalau Judais, Isa pun mereka tidak mengakui, enggak gitu loh. Ya pokoknya zaman Torah aja, zaman Musa aja dulu itu dia pegangnya cuma itu doang. Ya, jadi Judais itu lebih parah. Jadi kalau Judais ketemu kata Yesus, ya yang merujuknya ke Yesus, itu nanti akan diselewengkan sama dia.
Nah, kalau Muslim juga hampir sama. Ya, Isa itu la ilmu. Ini diselewengkan juga, jadi Isanya cuma tanda gitu loh. Saya pernah dulu debat sama siapa ini, Tahta, masih Musa itu. Ya jawabannya begitu. Tanda. Tanda apaan? Ini udah jelas kok. La ilmu. Itu kan ada tuh, wa inahu la ilmu, ya kan? Kok la ilmu bisa jadi tanda? Ya, saya cuma kasih contoh doang. Inilah takia, Mas, ya. Ini kebohongan demi agama. Tidak boleh. Kalau kalian katakan, oh boleh, supaya Islamnya maju. Maju apaan? Maju dilandasi kebohongan, itu celaka, Mas. Janganlah, ya. Ya, kalau sampean mau jujur, jangan, Mas. Tidak boleh, ya. Nanti kalau kebohongan itu putih, ada pahalanya, itu nanti jadi berkembangnya nggak karu-karuan. Percaya deh, coba. Ya, meluas nanti kebohongannya itu. Ya, saya cuma kasih contoh aja ya. Udah, ini dulu deh. Tuh, saya coba ini ya, copy paste yang bahasa Inggrisnya ya. Kalau sampai ngerti bahasa Inggrisnya. And indeed, Jesus will be, nah ini dalam kurung nih, dalam kurung ya. Dalam kurung kan artinya tafsir ya kan. A sign for ya. Nah, tapi nih ya, knowledge. Nah, ini knowledge-nya masih ada nih. Karena ini aslinya memang knowledge gitu loh. Knowledge itu pengetahuan ya. Jadi gini ya. And indeed, Jesus will be knowledge of the hour ya. Jadi Yesus itu akan menjadi pengetahuan akan harinya atau jamnya atau waktunya gitu loh. Waktu apa ya? Waktu kiamat itulah gitu loh. So be not in doubt of it. Makanya jangan ragu katanya. And follow me. Follow me itu artinya ikuti aku. This is a straight path. Ini jalan yang lurus. Ini udah jelas banget loh Asukruf ini. Kenapa sih diroba-roba gitu loh? Quran kalian pun mengakui bahwa Yesus itu adalah pengetahuan akan harinya atau waktunya atau jamnya hari kiamat itu. Yesus, Mas, gitu loh ya, jelas kan? Bukan Muhammad, bukan. Ini dari Quran sampean sendiri nih. Kenapa Muslim tidak pernah membaca Quran sendiri? Kenapa ditutup-tutupin gitu loh? Kan bahaya itu. Coba kamu bandingkan dengan Injilnya orang Kristen. Ini hampir sama ini. Kenapa sih ditutupin gitu loh? Emang yang datang Muhammad, bukan kan? Yang datang adalah Isa atau Yesus. So be not in doubt of it. Jangan ragu ya. And follow me. Ikutlah aku gitu loh. Ikutlah aku. Akunya siapa di sini? Muhammad. Gimana, Mas? Akunya ini adalah Yesus gitu loh ya. Ya terserah sampean tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ya terserah sampean gitu loh. Tapi intinya di Quran sampean pun ini ditegaskan ya bahwa ikutlah aku, ikutlah Yesus gitulah. Gitu maksudnya. Karena Yesus akan datang nanti di hari kiamat. Kalau sampean merasa berat mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, ya tapi perintahnya ikutlah aku. Akunya siapa? Akunya Yesus gitu loh. This is a straight path. Inilah jalan yang lurus. Saya rasa udah jelas banget ya. Coba sampean diskusikan sana sama itu Ustadz, Kiai ya. Ya kebanyakan sih mereka nggak akan mengakui mungkin ya. Ya tapi terserah lah. Nggak usah diakui juga nggak apa-apa. Bahkan di hadisnya juga ada kok memang Isa yang akan datang. Ya kan? Isa yang akan datang di hari kiamat ya. Jangan diroba-roba gitu loh. Jangan ditakiakan, tidak boleh. Jangan terjemahannya
Jadikan tanda, nggak boleh tanda. Pengetahuan, la ilmu, udah jelas. Masalah ilmu diartikan tanda, yang ngaco dong. Ilmu atau pengetahuan itu sangat berbeda dengan tanda, ya kan? Kalau tanda itu apa ya? Misalnya kayak, oh kalau orang itu kulitnya hitam banget, ya kan? Oh tandanya dia memang orang negro gitu loh, ya kan? Dia bukan orang bule, udah gitu aja, gampang, itu tanda gitu loh. Kalau misalnya langit nih, oh kok langitnya gelap ya, mendung ya, oh tandanya dia mau hujan gitu loh. Itu tanda. Kalau pengetahuan, ya pengetahuan yang tahu gitu loh. Itu ada satu pribadi, menunjuk kepada satu pribadi yang tahu. Oh kalau mendung itu ya, saya tahu nih itu bakal hujan, saya yang tahu, bukan tandanya gitu loh. Jadi jangan diroba-roba, ini nggak boleh ya. Jadi jelas kan, kalau Yesus itu cuma sebagai tanda saja, ya memang, ya artinya memang jadi beda gitu loh. Tapi yang jelas itu kan la ilmu, Yesus itu pengetahuan akan hari kiamat lah. Kalau Yesus itu pengetahuan, berarti dia tahu gitu loh soal hari kiamat gitu loh. Gimana sih? Gitu aja kok susah itu nafsirnya. Ini kitab sampean sendiri loh, bukan kitab saya ya. Jangan diputar-putar. Ini udah jelas banget kok. So be not in doubt of it. Jangan ragu gitu loh. Jangan ragu, yakinlah gitu loh kan. And follow me. Ikutlah aku. Akunya siapa? Ya Yesus. Ini dulu ada yang ngaco mas ya, muslim ya. Saya tanya, siapa di sini akunya? Katanya Muhammad. Saya bilang mana Muhammadnya? Kok di sini lagi menjelaskan and indeed Jesus. Ini udah ada namanya loh ya, bukan ditambah-tambahin. Ya kan? Ada namanya. Mana Muhammadnya? Nggak ada. Kok bisa tahu-tahu ikutlah aku, akunya Muhammad? Aduh. Ini sesat mas, ini nggak boleh loh ya gini-ginian. Yang rugi kalian sendiri gitu loh. Kalau saya sih kan udah percaya kepada Yesus ya. Udah saya sih udah tinggal nunggu doang gitu. Sampean yang masih ribut aja, nyangkal. Enggak, begini begitu. Ya nanti kalau kenyataannya Yesus yang datang, sampeannya mau kemana gitu loh. Muhammad nggak akan datang lagi mas, nggak ada itu. Dia sudah mati ya, dia sudah dikubur. Ada kuburannya kan? Di sebelah masjid apa itu yang di Mekah apa di Medina itu saya lupa tuh. Hah? Masjid apa itu, Nabawi atau apa itu ya? Udah di situ aja. Yang akan datang di hari kiamat ya Isa sebagai Al-Hakim. Nah, jelas kan? Pengetahuan akan hari kiamat. Al-Hakim. Al-Hakim ini bukan hakim di pengadilan di pengadilan setempat, bukan mas. Ini penghakiman atas seluruh manusia gitu loh. Misalnya manusia waktu itu jumlahnya 8 miliar, itu hakimnya itu ya Isa itu menghakimi 8 miliar orang gitu loh ya. Mestinya sampean jadi pertanyaan loh, kenapa ya bukan Muhammad ya? Padahal sholawatnya kan ke Muhammad terus, syahadatnya ke Muhammad terus. Ya padahal itu juga tidak ada di Quran kalian, itu soal syahadat lah, sholawat lah, mana ada di Quran kalian? Coba buktikan, tidak ada. Itu adanya di hadis kalian gitu loh. Hadis siapa yang bikin? Manusia. Mas ya cobalah direnungin sendirilah ya. Coba apa mau rundingan sama siapa juga boleh lah ya mas ya. Kita sedang mencari ya yang benar aja lah ya. Oke, saya akan menjawab dari awal ya. Dan di situ Anda mengatakan jangan pernah mengajarkan sesuatu hal yang tidak jujur. Nah, saya sudah katakan berulang kali, orang berbohong atau tidak jujur itu dosa, kan begitu. Namun ada hal yang harus Anda tidak jujur. Itu ketika situasi genting, ketika situasi darurat. Contohnya begini, ketika ada orang ingin dibunuh,
dan dia itu sembunyi di rumah Anda. Kemudian orang yang ingin membunuh ini bertanya kepada Anda, Pak David, apakah ada si A? Nah, di sini situasi seperti ini Anda kan harus menjawab. Kalau Anda diam, berarti Anda membiarkan orang itu terbunuh. Karena apa? Orang itu pasti akan mencari gitu. Nah, dalam situasi ini bagaimana caranya Anda ini mencegah orang itu? Maka Anda harus berbohong gitu. Contohnya, oh gak ada mas, gak ada orang di sini gitu loh. Kan begitu. Dalam berbohong ini Tuhan itu mengampuni kita. Karena apa? Karena kita menyelamatkan orang itu. Sehingga saya itu bisa mencegah orang yang berbuat akan membunuh. Jadi kita itu mencegah dari pembunuhan itu. Jika saya sampai jujur dalam hal ini, maka orang itu akan mati. Dan Anda mengatakan, iya jangan dijawab gitu loh. Artinya Anda diam. Kalau orang diam itu tidak masuk pada ranah pembahasan kita. Kan sudah saya jelaskan berulang-ulang. Kalau diam misalkan, diam aja gitu. Kalau diam itu Anda kan nggak bohong juga, nggak jujur gitu. Kalau diem itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita. Yang kita bahas di sini, haruskah kita berbohong atau jujur dalam situasi ini? Artinya Anda ini menjawab. Anda menjawab jujur atau menjawab bohong gitu dalam situasi seperti itu gitu. Maka di dalam Islam, kalau situasi seperti itu, Anda harus berbohong. Kenapa? Karena menyelamatkan orang yang akan dibunuh tersebut gitu. Maka Allah akan mengampuni Anda. Dan bahkan Anda mendapat pahala. Kenapa? Karena Anda telah menyelamatkan orang yang bertikai gitu. Nah, hal ini di dalam ajaran Kristen memang gak ada solusinya. Makanya Anda mengatakan, itu sulit, situasi yang sulit. Anda mengatakan seperti itu gitu. Karena apa? Karena memang ajaran Kristen tidak pernah memberikan sebuah solusi. Seperti yang saya katakan kemarin itu gitu loh. Gak pernah, dalam ajaran Kristen itu gak pernah ada solusinya gitu. Hanya ada dalam Islam solusi tersebut gitu. Maka silakan Anda berbohong dalam situasi darurat seperti itu gitu. Allah akan mengampuni Anda dan Anda akan mendapatkan pahala karena Anda telah mencegah dua orang yang ingin bertikai tersebut gitu. Nah, kalau Anda nggak punya solusi, wah itu sulit. Sulit itu karena Anda tidak tahu gitu. Karena Anda tidak punya solusi. Tetapi bagi orang yang punya solusi seperti Islam, itu hal mudah gitu. Sudah saya katakan, orang yang mengatakan sulit itu berarti itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu gitu. Baru sulit karena Anda tidak tahu gitu. Tetapi bagi umat Islam itu hal yang mudah gitu. Dan ada juga sempat mengatakan, diam saja berdoa gitu. Aduh mas, situasi segenting itu telat 1 menit orang itu mati mas. Nanti tunggu ya, orang lagi marah. Tunggu ya, saya mau berdoa dulu. Apakah aku harus jujur atau berbohong? Ada mas. Anda ini itulah jawaban daripada orang yang tidak punya solusi gitu loh mas. Karena Anda gak punya solusi, makanya minta solusi Anda ini. Sedangkan di dalam Islam solusi itu sudah diajarkan gitu loh mas. Makanya umat Islam dengan mudah menjawabnya gitu loh. Karena sudah punya solusi, karena Allah telah mengajarkan sebuah solusi kepada kita dalam situasi yang genting seperti itu. Kan begitu. Mas, Anda mengatakan kalau pemimpin itu gak boleh mengajarkan harus tidak jujur dalam situasi apapun. Mas, di dalam ajaran Islam itu jujur berbohong itu memang sangat berdosa gitu loh mas. Berdosa dalam hal apapun. Namun dalam situasi ketika membahayakan orang lain, seperti contoh tadi ingin dibunuh, ada orang ingin dibunuh bertanya kepada Anda, maka Anda diperbolehkan berbohong. Karena apa? Kalau sampai Anda tidak berbohong, maka Andalah penyebab orang itu dibunuh gitu. Karena apa? Anda mendukung pembunuhan itu gitu. Di sini yang kita bahas adalah antara jujur dan berbohong gitu. Anda itu memilih. Kalau Anda memilih jujur, maka orang itu mati. Kalau Anda memilih berbohong di saat ditanya orang itu, maka orang itu selamat. Itulah. Di dalam Islam hanya Islam yang mempunyai solusi hal ini.
Kalau Anda mengatakan, oh itu hal sulit mas, sulit itu karena Anda tidak tahu apa-apa gitu loh mas. Saya maklumi, orang yang tidak tahu memang mengatakan sangat sulit itu gitu loh. Sangat sulit gitu loh. Mas, Anda menyinggung masalah apa ya, surat Az-Zukhruf ayat 61. Konteksnya begini, di dalam surat Az-Zukhruf itu adalah apa, Nabi Isa mengajak kaumnya. Lihat konteksnya ya. Nabi Isa ini mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya untuk beriman kepada Nabi Isa, untuk beriman kepada Allah dan Nabi Isa sebagai utusan Allah, kan begitu. Nah, di dalam surat As-Zukhruf 61 yang Anda katakan tadi, wa innahu la'ilmul lisa'ah fala tamtaruna biha tabi'una hadza siratul mustaqim, kan begitu. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, wa innahu la'ilmul lisa'ah, di sini kan kalimatnya adalah la ilmul lisa'ah, sebagai pengetahuan di hari kiamat, datangnya hari kiamat gitu loh mas. Nah, jika Anda mengatakan sebagai turunnya Nabi Isa itu sebagai pengetahuan datangnya hari kiamat, walaupun ini dikatakan la ilmul, ini pengetahuan atau dengan tanda-tanda, itu sama gitu loh mas. Sama kalau Anda mempunyai akal cerdas. Berhubung Anda nggak tahu, orang yang pandai berbahasa Arab itu tidak akan pernah memprotes kalimat seperti ini gitu loh mas. Kecuali Anda hanya tahu terjemahannya gitu loh mas. Begini ya, walaupun Anda mengatakan, oh kenapa dirubah menjadi tanda gitu. Begini mas, karena la ilmul lisaat, sebagai pengetahuan datangnya hari kiamat. Turunnya datangnya Nabi Isa ini sebagai pengetahuan datangnya hari kiamat gitu loh mas. Ini sebagai pengetahuan bagi kita gitu loh mas. Artinya begini, kalau Nabi Isa turun, berarti hari kiamat sudah benar-benar dekat. Ini pengetahuan bagi kita gitu loh mas, sebagai umat Islam gitu. Sebagai orang yang percaya Al-Quran, ini turunnya Nabi Isa ini sebagai pengetahuan bagi kita bahwa kiamat benar-benar dekat kalau Nabi Isa itu sudah turun. Ibarat gini, contoh gini. Misalkan gini, alam semesta ini sebagai pengetahuan bagi kita tentang adanya Allah, gitu loh mas. Jadi adanya alam semesta ini sebagai pengetahuan bagi kita tentang adanya Allah, gitu. Nah, sama aja, alam semesta ini sebagai tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Itu sama sebenarnya, gitu loh mas. Sebagai pengetahuan atau tanda-tanda, itu kalimatnya sama gitu loh mas. Maknanya sama gitu loh mas. Maknanya sama. Nah, kalau datangnya Nabi Isa itu sebagai pengetahuan untuk datangnya hari kiamat, atau Nabi Isa datangnya Nabi Isa ini sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat, itu maknanya sama gitu loh mas. Sama. Karena di sini la ilmun, bukan Nabi Isa yang tahu hari kiamat, bukan, sebagai pengetahuan datangnya hari kiamat gitu loh mas. Artinya kalau Nabi Isa itu datang, kita itu jadi tahu gitu loh mas. Kita ini jadi tahu bahwa kiamat itu benar-benar dekat gitu loh mas. Bahwa kiamat itu benar-benar sudah dekat. Kita ini sudah tahu gitu loh mas. Kalau Nabi Isa itu datang, itulah yang disebut dengan sebagai pengetahuan datangnya hari kiamat. Bukan berarti Nabi Isa-nya tahu, tidak. Cuman kedatangan Nabi Isa itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa hari kiamat itu akan benar-benar dekat gitu loh mas. Nah, ini sama, sebagai tanda-tanda atau sebagai pengetahuan bagi kita bahwa hari kiamat sudah dekat, itu sama gitu loh mas. Sama artinya gitu loh mas. Maknanya itu, makna yang terkandung itu sama. Karena di situ dikatakan la ilmul gitu mas. La ilmul lisa'ah, sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat, atau sebagai pengetahuan datangnya hari kiamat gitu loh. Bukan berarti Nabi Isa-nya yang tahu, tapi hanya sebagai pengetahuan gitu loh mas. Ibarat gini aja ya, kalau kita itu misalkan gini aja, logikanya gini aja ya, biar Anda paham gitu. Kayaknya Anda ini gak paham-paham. Gini,
ketika misalkan Pak Jokowi itu mau datang ke Surabaya misalkan, tetapi orang nggak tahu kapan Pak Jokowi itu mau datang, hari apa, jam berapa, atau nggak tahu gitu loh, nggak tahu harinya, nggak ditentukan gitu. Namun di situ ada kalimat begini, misalkan gini, kalau wakil presiden datang itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa Jokowi akan datang, kan begitu. Nah, di situ adalah kalau wakilnya datang berarti Pak Jokowi benar-benar akan datang gitu. Sudah dekat berarti Pak Jokowi itu akan datang gitu. Kan begitu. Kenapa? Karena itu kalau wakilnya datang berarti Pak Jokowi itu akan datang. Nah, ketika wakil datang ini sebagai tanda-tanda bahwa Pak Jokowi itu akan datang gitu loh, Mas. Sama sebenarnya, sebagai pengetahuan bagi kita bahwa Pak Jokowi akan benar-benar datang, benar-benar kedatangan itu semakin dekat gitu. Atau atau wakil presiden ini sebagai tanda-tanda bahwa Pak Jokowi ini akan benar-benar datang gitu. Sama gitu loh, Mas. Makanya disitulah disebut dengan la ilmul lisaah, sebagai pengetahuan bagi kita bahwa hari kiamat itu benar-benar sudah dekat gitu loh, Mas. Kan begitu intinya. Nah, berhubung Anda hanya tahu terjemahan, Anda ini ya bingung gitu loh, Mas. Makanya di situ di dalam ajaran Islam diharuskan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu sorof, mempelajari ilmu balaghah dan seterusnya gitu loh. Agar supaya mengetahui makna yang terkandung di dalam kalimat aslinya gitu loh, Mas. Maksudnya. Nah, di situ ada juga Anda mengatakan biha wattabi'un, apa ya? Akan datangnya hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus gitu. Nah, ini adalah perkataan Nabi Isa gitu loh, Mas. Nabi Isa ini mengajak kaumnya agar mengikuti Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa itu adalah utusan Allah gitu loh. Barang siapa yang menyimpang kepada Nabi Isa pada zaman itu, ini kan Al-Quran ini menjelaskan bagaimana Nabi Isa itu zaman dulu, kan begitu. Nah, zaman dulu itu Nabi Isa pernah berkata seperti itu, ikutlah aku gitu. Ikutilah aku, katanya Nabi Isa gitu. Al-Quran mengatakan bahwa di situ Nabi Isa itu pernah mengajak kaumnya bahwa agar kaumnya itu mengajak atau mengikuti Nabi Isa, mengikuti apa yang Nabi Isa ajarkan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah umat Kristen itu mengikuti apa yang Nabi Isa katakan gitu loh? Saya kira tidak ada orang Kristen yang mengikuti ajaran Nabi Isa gitu. Atau tidak ada orang Kristen mengikuti ajaran Yesus gitu. Buktinya apa? Buktinya gini ya, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa dituhankan gitu? Ini ajaran siapa ini? Orang yang menuhankan Yesus itu sebenarnya hanya sebuah klaim, hanya sebuah dogma. Dan Anda menuhankan Yesus itu hanya mengikuti sebuah klaim, bukan mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Malahkan Yesus itu mengajarkan agar menyembah Allah. Iblis aja itu diajak agar menyembah Allah gitu. Bagaimana Anda mengaku-ngaku mengikuti Yesus gitu, sementara Anda tidak mau mengikuti apa yang Yesus katakan gitu. Sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itu ajaran Yesus gitu. Itu tertera di dalam Bible Anda gitu. Sembahlah Allah saja yang esa. Kalau ini Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, kenapa Anda menyembah Yesus gitu? Ini kan penyesatan ini sebenarnya. Penyesatan gitu loh, pembelotan terhadap ajaran Yesus gitu. Ini pengingkaran terhadap ajaran Yesus gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa dituhankan? Orang yang menuhankan Yesus hanyalah sebuah klaim semata, kan begitu. Nah, Anda mengatakan Yesus itu yang datang gitu, bukan Nabi Muhammad SAW. Mas,
misi Yesus itu masih belum tuntas gitu loh Mas. Karena di dalam Al-Quran dikatakan begini, wahai Nabi Isa, apakah kamu yang mengajarkan bahwa kamu mengaku dirinya Tuhan sehingga orang-orang mengatakan dirimu sebagai Tuhan gitu. Maka Nabi Isa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, saya tidak pernah mengajarkan diriku atau ibuku itu sebagai Tuhan. Tidak gitu loh. Tidak pernah. Saya tidak pernah mengajarkan diriku sebagai Tuhan. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa di dalam Al-Quran pun Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan di dalam Bible pun setelah saya cari apakah Yesus pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak satu ayat pun di dalam Bible mengatakan Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah. Lalu kenapa orang-orang Kristen ini mengaku Yesus sebagai Tuhan? Itulah asumsi, itulah dogma, itulah klaim. Anda menuhankan Yesus itu hanya sebuah klaim semata. Ibarat gini, Anda ini menuhankan Hanuman gitu. Karena apa? Karena melihat Hanuman itu ajaib, mampu mengangkat gunung, maka Anda tuhankan Hanuman itu gitu. Nah itulah klaim. Nah setelah tanya, Mas David, apakah Hanuman itu pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan? Tidak pernah. Nah itu hanya sebuah dogma, hanya sebuah klaim semata gitu. Seperti itulah Anda menuhankan Yesus gitu. Mas, Anda sempat mengatakan antikristus. Mas, kalau Anda baca Yohanes, yang disebut dengan antikristus itu apa sih? Gitu. Menurut penjelasan Yohanes yang ada di dalam Injil Yohanes, itu dikatakan Antikristus itu bersama-sama dengan kita, tetapi bukan bagian dari kita. Dan juga dikatakan Antikristus itu, dia itu adalah memakai nama Yesus untuk menyesatkan, gitu loh Mas. Sebenarnya Antikristus itu adalah internal dari internal Kristen itu sendiri. Artinya Antikristus itu Kristen itu sendiri, gitu loh Mas. Dia itu bersama-sama dengan kita, tetapi bukan bagian dari kita, gitu. Artinya, dia itu hanya memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Itulah antikristus, gitu. Pertanyaannya, apakah umat Islam ada yang mengatakan yang menggunakan nama Yesus? Tidak ada, gitu. Tidak ada, tidak memakai nama Yesus di dalam ajaran Islam, nggak ada, gitu, Mas. Nah, kalau di dalam ajaran Kristen, dia itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Itulah antikristus gitu. Bahkan di dalam Yohanes, dia itu bersama-sama dengan kita, tetapi bukan bagian dari kita gitu. Itu antikristus menurut Yohanes gitu loh Mas. Artinya dia itu orang licik gitu loh Mas. Dia itu kalau bertemu dengan pengikut Yesus, dia itu pura-pura menjadi pengikut Yesus. Padahal dia itu adalah serigala yang buas. Siapa lagi gitu. Orang yang pura-pura menjadi pengikut Yesus, orang yang pura-pura dan memakai nama Yesus dan merubah namanya sendiri, itu siapa gitu? Dialah Paulus gitu. Paulus inilah yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Karena apa? Karena kalau saya baca profil Paulus ini adalah orang-orang yang memang sengaja untuk menyesatkan pengikut Yesus. Dengan cara kejam, dia itu ingin menyesatkan pengikut Yesus, namun tidak berhasil. Maka menggunakan cara-cara licik, memakai nama Yesus dan mengganti nama dirinya sendiri untuk menyesatkan. Dia itu menyamar menjadi domba, padahal dia itu serigala gitu. Nah, terbukti, coba Anda, logo Roma itu menjadi serigala sekarang. Itu dulunya kan pusat Kristen. Paulus ini kan antek-antek Romawi. Maka sinkron dengan logo-logo di Roma, serigala buas gitu loh. Dia tuh menyamar jadi domba Paulus ini, padahal dia itu serigala buas gitu. Ini cocok dengan logo-logo yang ada di Roma sekarang ini gitu loh. Mas gini, Anda mengatakan Yesus di dalam ajaran Islam, Nabi Isa akan mematahkan salib. Ya, memang benar. Itu sebenarnya di dalam ajaran Islam dikatakan Nabi Isa itu datang dan akan mematahkan salib. Artinya apa? Mematahkan salib di sini adalah mematahkan argumen orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Artinya
Yesus sendiri yang akan menolak orang Kristen itu sendiri. Karena orang Kristen itu memanggil Yesus sebagai Tuhan. Maka itulah yang disebut dengan mematahkan salib. Karena apa? Karena Yesus akan menolak orang yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan gitu. Ini sinkron dengan Matius 7 ayat yang 21 sampai 23 tersebut. Di dalam Matius 7 itu dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Artinya bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu yang masuk sorga. Tetapi siapa yang masuk sorga? Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah di sini yang masuk sorga itu adalah hanyalah orang yang mengikuti kehendak Bapa saja gitu. Nah pertanyaannya, kehendak Bapa ini apa gitu? Kehendak Bapa ini apa sehingga orang itu yang mengikuti kehendak Bapa masuk surga? Maka Yesus mengatakan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Gitu. Artinya kehendak Bapa itu adalah apa yang Yesus katakan. Gitu. Nah pertanyaannya, apakah memanggil Yesus sebagai Tuhan ini adalah termasuk kehendak Bapa? Bukan. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan ini bukan kehendak Bapa gitu. Kenapa begitu? Karena itu bukan ucapan Yesus. Karena orang yang menuhankan Yesus itu bukan ajaran Yesus. Maka itulah orang yang menuhankan Yesus tidak akan pernah masuk kerajaan sorga. Karena itu bukan kehendak Bapa, tetapi hanya kehendak asumsi orang yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Orang menuhankan Yesus itu hanya kehendak asumsi gitu, bukan kehendak Bapa gitu. Karena Yesus mengatakan apa yang aku katakan kehendak Bapa. Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Artinya yang menuhankan Yesus itu hanya mengikuti ajaran manusia yang mengklaim aja gitu. Begitulah. Nah, Anda mempermasalahkan apa ya? Tentang kembali lagi tadi di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61 di sini wattabi'una hadza siratul mustaqim wattabi'una dan ikutilah aku kan begitu. Nah, artinya apa? Anda ini disuruh mengikuti ajaran Nabi Isa gitu loh Mas. Apa ajaran Nabi Isa? Ajaran Nabi Isa adalah menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang Esa dan percaya kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah. Itulah ajaran Nabi Isa gitu. Dan kalau kita lihat lagi di Bible, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Yesus pun ketika iblis aja loh Mas disuruh menyembah Allah gitu loh. Apalagi Anda gitu loh yang sok-sokan mengaku mengikuti Yesus. Kenapa Anda tidak menyembah Allah gitu? Padahal Yesus mengatakan sembahlah Allah saja satu-satunya yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Kepada Dia kata Yesus. Yesus mengatakan kepada Dia gitu. Bukan sembahlah aku, hanya kepadaku. Gitu bukan begitu. Hanya kepadaku saja kamu berbakti. Bukan begitu. Yesus gak pernah mengatakan begitu. Tapi Yesus sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia gitu. Nah kalimat Dia ini, kalau Anda mengatakan si Dia gitu, bukan berarti Anda gitu Mas. Coba Anda perhatikan Dia. Kalau Yesus menyebut Allah itu dengan menggunakan kalimat Dia gitu, artinya Yesus itu bukan siapa-siapa. Yesus itu hanya utusan aja gitu. Nah, manusia yang dituhankan, itulah ketika orang Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan, maka Yesus itu adalah manusia yang dituhankan gitu loh. Karena apa? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, kan begitu. Mas, Anda sempat menyinggung tadi, pengetahuan sebagai Nabi Isa itu datang sebagai pengetahuan datangnya hari kiamat gitu loh. Kalau Nabi Isa sebagai pengetahuan akan datangnya hari kiamat, bukan berarti Nabi Isa-nya itu tahu hari kiamat, bukan. Cuman kalau Nabi Isa itu datang, berarti hari kiamat itu kita itu sudah tahu bahwa hari kiamat itu benar-benar dekat gitu. Sebagai pengetahuan akan datangnya hari kiamat gitu loh Mas. Saya sudah contohnya begini, ketika menteri itu datang, berarti menteri itu sebagai pengetahuan
bagi kita bahwa Jokowi itu akan datang gitu. Kan begitu loh Mas. Bukan berarti harus ini gitu loh Mas. Maka itu sebagai disebut dengan tanda-tanda. Kalau menteri itu datang, berarti menteri itu sebagai tanda-tanda bahwa Jokowi itu akan datang gitu loh. Itu maksudnya sama maknanya gitu loh Mas. Berhubung Anda tidak tahu bahasa Arabnya, Anda ini cuma umat terjemahan. Anda ini kan cuma umat terjemahan. Orang yang pandai bahasa Arab, yang mengetahui tentang bahasa Arab, dia itu tidak akan mempermasalahkan ayat Az-Zukhruf 61 ini Mas. Karena dia itu paham, membaca aja sudah paham maksudnya gitu loh. Maksudnya itu sudah paham. Berhubung Anda ini cuma umat terjemahan, maka itulah masalahnya. Masalahnya itu ada pada diri Anda sendiri gitu loh Mas. Bukan Al-Qur'annya yang salah, tetapi Andanya yang nggak paham gitu loh. Andanya yang nggak paham. Anda mengatakan, kenapa pengetahuan sebagai pengetahuan kok di terjemahannya kok bisa diganti sebagai tanda-tanda? Begini Mas ya. Kalau dikatakan sebagai pengetahuan atau tanda-tanda itu maknanya sama Mas. Makna yang terkandung itu sama. Agar orang itu mudah mengerti, maka disebut dengan sebuah tanda-tanda gitu loh Mas. Begitu loh Mas. Karena la ilmul lisa'at sebagai pengetahuan bagi kita bahwa hari kiamat itu benar-benar akan datang gitu. Kalau intinya begini, kalau Nabi Isa itu datang, itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa kiamat itu akan datang gitu. Benar-benar sudah dekat gitu loh. Sebagai pengetahuan bagi kita, bagi orang yang membaca Al-Qur'an ini gitu loh Mas. Kalau Nabi Isa itu datang, itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa kiamat itu benar-benar dekat gitu. Ibarat gini, alam semesta ini ada sebagai pengetahuan bagi kita bahwa Allah itu ada. Begitu loh Mas. Bukan berarti alam semesta ini Tuhan, bukan Mas gitu. Bukan gitu. Tapi alam semesta ini sebagai pengetahuan bagi kita bahwa Allah itu benar-benar ada gitu loh Mas. Sama, adanya alam semesta ini sebagai tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Itu sama, makna inti daripada maknanya itu sama. Kalau Nabi Isa itu datang, itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa hari kiamat itu benar-benar sudah dekat. Kan gitu Mas. Nah, kalau misalkan diubah menjadi tanda-tanda, kalau Nabi Isa itu datang, berarti Nabi Isa sebagai tanda-tanda bahwa hari kiamat itu benar-benar sudah dekat. Itu sama, makna intinya sama gitu loh Mas. Sama gitu loh. Berhubung Anda tidak tahu, maka Anda bingung. Kenapa Anda bingung? Karena ketidaktahuan Anda. Saya sudah katakan bolak-balik. Orang yang tidak tahu itu pasti kebingungan gitu. Namanya nggak tahu. Ya, karena Anda bingung karena Anda tidak tahu. Kan begitu, Mas. Mas, kalau sebagai pengetahuan dengan orang yang mengetahui itu beda, Mas. Anda kan nggak ngerti ya. Misalkan di sini la ilmun sebagai pengetahuan dan orang yang tahu itu beda gitu, Mas. Kalau sebagai pengetahuan itu berarti ada saya gitu. Saya ini mempunyai misalkan saya ini melihat seorang menteri gitu. Saya ini akhirnya jadi tahu bahwa ketika menteri itu datang, maka menteri itu sebagai pengetahuan bagi saya bahwa Jokowi akan datang gitu loh Mas. Menteri itu sebagai pengetahuan bagi saya bahwa Jokowi akan datang begitu. Nah, artinya menteri itu sebagai tanda-tanda bahwa Jokowi akan datang gitu. Itu sama gitu loh Mas. Nah, agar li ilmu sah sebagai pengetahuan bagi kita itu
Itu bukan berarti Nabi Isa tahu hari kiamat. Bukan Mas, cuman Nabi Isa itu sebagai pengetahuan. Kalau Nabi Isa itu datang hari kiamat benar-benar sudah dekat. Itu Mas, itu yang harus Anda pahami gitu loh. Masa itu aja saya bolak-balik menjelaskan gitu Mas. Padahal ini kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu saya sudah jelaskan dengan terang-terangnya gitu loh Mas. Nah, kalau masalah misalkan begini ya, ikutilah aku, kan begitu. Anda mempermasalahkan hal itu, kan begitu. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa berkata, ikutilah aku. Nah, konteks pembicaraan di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Isa itu berbicara kepada kaumnya pada saat itu, gitu loh Mas. Ya kalau kaumnya Nabi Isa memang harus mengikuti Nabi Isa. Kalau tidak mengikuti Nabi Isa, maka orang itu disebut kafir gitu loh Mas. Contoh, ketika zaman Nabi Musa gitu, orang itu kalau nggak ikut Nabi Musa, maka orang itu kafir. Terus pada zaman Nabi Isa, orang itu kalau tidak mengikuti Nabi Isa, orang itu kafir. Contohnya, misalkan gini, orang itu di zaman Nabi Isa, terus dia itu mengaku ngikutin Nabi Musa dan menolak Nabi Isa, maka orang itu tetap kafir gitu. Kenapa? Karena tidak mengikuti Nabi Isa, gitu loh Mas. Padahal hidup di zaman Nabi Isa, kan begitu. Maka orang yang tidak mengikuti Nabi Isa itu kafir. Nah, begitu juga kita sekarang. Kita ini sudah hidup di era utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika Anda tidak percaya, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW di era ini, maka Anda disebut kafir. Ingkar kepada Nabi Muhammad juga kepada Allah. Disebut dengan ingkar kepada Allah, gitu loh Mas. Karena apa? Karena Anda hidup di zaman sekarang, di zaman utusan yang terakhir, maka Anda harus atau wajib mengikuti utusan yang terakhir. Sama aja sebenarnya. Ketika Anda hidup di era Nabi Isa dan Anda tidak mengikuti Nabi Isa, Anda mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, tetapi Anda menolak Nabi Isa, maka Anda itu kafir gitu loh Mas. Sudah ingkar gitu. Makanya orang yang hidup ketika kita menjadi kaumnya Nabi Musa, maka harus ikuti Nabi Musa. Ketika kita menjadi kaumnya Nabi Isa, kita harus mengikuti Nabi Isa. Dan ketika kita mengikuti ketika kita hidup di era terakhir, yaitu era utusan yang terakhir Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib mengikuti utusan yang terakhir, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau Anda menolak Nabi Muhammad, Anda adalah kafir, gitu Mas. Nah, begitulah dialog antara saya Hasan Madura dengan seorang pendeta kawakan yang bernama David Salim. Nah, saya tambah sedikit ya. Di situ membahas tentang la ilmul lisaah, innahu la ilmul lisaah, yaitu bahwa Nabi Isa ini sebagai pengetahuan bagi kita tentang datangnya hari kiamat. Nah, ini Bapak David salah paham atau gagal paham di sini. Karena apa? Karena mengatakan pendeta David Salim ini mengatakan, Nabi Isa itu tahu tentang hari kiamat. Padahal konteks secara tekstual itu sudah jelas di situ bahwa Nabi Isa itu la ilmul lisaah, sebagai pengetahuan bagi kita bahwa hari kiamat itu benar-benar sudah dekat, benar-benar akan datang, benar-benar sudah dekat gitu loh. Artinya kalau Nabi Isa itu turun, kalau Nabi Isa itu sudah datang, kiamat itu benar-benar dekat. Ini pengetahuan bagi kita gitu loh. Ibaratnya begini ya, rambu-rambu itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa jalan akan berbelok, kan begitu. Kita itu sebenarnya tidak tahu jalan itu akan belok, kan begitu ya. Kita tidak tahu kapan jalan itu akan belok, kan begitu. Namun ketika kita melihat rambu-rambu, nah rambu-rambu itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa jalan itu benar-benar akan belok gitu loh. Artinya apakah rambu-rambu tahu jalan itu belok? Tidak, rambu-rambunya tidak tahu tentang jalannya itu belok. Tetapi rambu-rambu itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa jalan itu benar-benar akan belok. Begitu.
Seperti itu juga wa innahu la'ilmul lisaah, artinya Nabi Isa, kedatangan Nabi Isa itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa hari kiamat itu benar-benar sudah dekat. Kalau Nabi Isa itu sudah datang, hari kiamat itu benar-benar sudah dekat. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan Bapak Tawin bersalahkan, loh kenapa di sini disebut dengan tanda-tanda? Nah, sebenarnya ini sama gitu loh. Sama gitu loh. Contoh, rambu-rambu itu adalah sebagai tanda-tanda bahwa jalan itu akan belok, atau rambu itu sebagai pengetahuan bagi kita bahwa jalan itu akan belok. Itu rambu-rambu itu sebagai tanda-tanda bahwa jalan itu akan belok. Makna yang terkandung di sini sebenarnya sama gitu. Berhubung Bapak David ini mempunyai masalah dengan kecerdasannya, dia itu tidak memahami hal-hal seperti ini. Nah, sebenarnya di sini bukan Al-Qur'annya yang bermasalah gitu. Bukan kitab sucinya orang Islam yang bermasalah, tetapi kecerdasan Pak David itu sendiri yang bermasalah gitu. Yang bermasalah itu adalah pengetahuan Pak David itu sendiri. Karena apa? Karena Pak David itu tidak mengetahui apa-apa tentang Al-Quran. Makanya yang bermasalah itu adalah Pak Davidnya sendiri gitu. Jadi IQ-nya Pak David sendiri yang bermasalah itu. Ketika Pak David itu kurang cerdas dalam memahami ini, maka yang bermasalah itu ketidakcerdasan Pak David itu sendiri. Yang bermasalah itu adalah pengetahuan Pak David sendiri yang sangat-sangat minim gitu loh. Nah, tetapi kalau bagi umat Islam itu sudah mengetahui makna atau yang terkandung kenapa ini jadi tanda-tanda atau sebagai pengetahuan, ini sama saja. Makna yang terkandung, makna yang tersirat di dalam kalimat ini sama saja gitu loh. Itulah yang pendeta David Salim tidak pahami. Karena apa? Kenapa Bapak David Salim tidak memahami? Karena saya yakin Bapak David Salim tidak mengetahui bahasa Arabnya, kan begitu. Maka saya katakan Bapak David Salim ini hanyalah umat terjemahan gitu loh. Karena seperti Bible itu kan hanya terjemahan. Maka saya katakan pendeta David Salim ini hanyalah umat terjemahan semata gitu. Itulah permasalahannya. Permasalahannya ternyata hanya ada di Pak David Salim itu sendiri yang yang tidak mempunyai kecerdasan di dalam memahami setiap kalimat gitu loh. Terima kasih, silakan dukung channel ini. Mudah-mudahan yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya, dan juga diberikan kesuksesan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.